warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Vitalis Benedi, NIM 5170611180. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus topik Six Sigma. Langsung saja, penerapan metode Six Sigma dalam analisis kualitas produk, yaitu pada studi kasus produk batik handprint pada PT XYZ di Bali. Oke, masuk ke pendahuluan. PT X merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi batik handprint di Bali. PT X masih dihadapkan dengan adanya produksi yang belum sesuai standar. Produk-produk batik handprint dengan spesifikasi di luar standar kualitas yang ditetapkan perusahaan dan dikategorikan sebagai produk cacat, yaitu seperti warna kain pudar, kemudian robek, berlubang, dan kesalahan motif. Menyikapi hal tersebut, maka diperlukan suatu langkah perbaikan yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu dengan menggunakan metode Six Sigma. Six Sigma merupakan strategi perbaikan proses, misalnya dalam dunia bisnis, untuk menghilangkan pemborosan, mengurangi biaya karena kualitas yang buruk, dan memperbaiki efektivitas semua kegiatan operasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Oke. Kemudian tinjauan pustaka. Six Sigma merupakan pendekatan penyeluruh untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan proses melalui fase define, measure, analyze, improve, control. Dalam kurung damage. Adapun langkah-langkah damage adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase pendefinisian. Fase pendefinisian merupakan fase penetapan masalah yang berupa keluhan dari pelanggan untuk kesalahan saat produksi. Untuk memudahkan pendefinisian masalah pada fase ini digunakan beberapa tools dalam statistik, diantaranya menggunakan Pareto chart. Fase pengukuran measure. Fase pengukuran atau measure adalah fase pengukuran tingkat kecacatan dan tingkat kinerja. Dalam fase ini, pengukuran yang dilakukan antara lain pengukuran baseline, kinerja, dan pengukuran tingkat kapabilitas proses. Kemudian pengukuran baseline kinerja. Ukuran hasil kinerja baseline yang digunakan pada Six Sigma adalah tingkat defects per million opportunity, dalam kurung DPMO, dan pencapaian tingkat kapabilitas sigma. DPMO merupakan suatu ukuran kegagalan yang menunjukkan kerusakan suatu produk atau jasa dalam suatu juta barang yang diproduksi. DPMO dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. DPMO sama dengan jumlah kerusakan per jumlah semua produksi dikali 1 juta. Pengukuran tingkat kapabilitas proses. Suatu proses disebut mempunyai kapabilitas jika proses tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan output yang berbeda dalam batas spesifikasi yang diharapkan, di mana nilai rata-rata proses sama dengan nilai target yang diharapkan dan besar rentang spesifikasi yang diinginkan perusahaan lebih besar dari rentang batas terkontrol pada produk yang dihasilkan.
dalam kurung BAS 2007. Kemudian proses kapabilitas dapat digolongkan dalam tingkat kondisi, yaitu BAS 2007. Yang pertama, proses memiliki nilai kapabilitas tinggi. Proses tersebut terjadi jika rentang proses berada di dalam rentang spesifikasi. Ya, jadi bisa kita lihat pada gambar satu ini ya, yaitu gambar 1, bagan kendali proses kapabilitas tinggi. Oke. Kemudian proses kapabilitasnya yang kedua, proses yang memiliki nilai kapabilitas hampir tidak cukup. Proses tersebut terjadi jika rentang proses sama dengan rentang spesifikasi. Ya, jadi ini gambar yang kedua. Bagan kendali proses kapabilitas cukup baik. Oke. Kemudian proses kapabilitas yang ketiga, proses yang tidak memiliki kapabilitas. Proses tersebut terjadi jika rentang proses lebih besar dibandingkan rentang spesifikasi. Ya, jadi gambar 3 ini bagan kendali proses tidak memiliki kapabilitas. Oke. Menurut BAS 2007, adapun beberapa indeks kapabilitas proses yang digunakan antara lain. Yang pertama, indeks kapabilitas proses dalam kurung CP merupakan indeks kapabilitas yang paling sederhana digunakan untuk menunjukkan kemampuan suatu proses dalam memenuhi spesifikasi limit. Indeks kapabilitas atau CP dapat dituliskan sebagai berikut. CP sama dengan USL dikurang LSL per 6 row. Jadi USL yaitu upper specification limit adalah batas spesifikasi. Jadi USL itu adalah batas spesifikasi. Kemudian LSL lower specification limit yaitu adalah batasan spesifikasi. Jadi LSL itu adalah batasannya. Kemudian ada row adalah simpangan baku. Simpangan baku. Oke. Lanjut. Indeks kapabilitas proses CPK. Indeks kapabilitas proses CPK merupakan indeks yang menunjukkan seberapa baik suatu proses dapat memenuhi spesifikasi limit dengan mengukur jarak terdekat antara kinerja proses dan batas spesifikasi. Rumus CPK ditulis sebagai berikut. CPK sama dengan min dalam kurung USL dikurang sigma X per 3 row atau sigma X dikurang LSL per 3 row tutup kurung dalam kurung 3 kali 3, yaitu dengan sigma X adalah rata-rata proses. Jadi di sini sigma X itu adalah rata-rata proses. Indeks kapabilitas proses CPM. Indeks kapabilitas proses CPM disebut juga Touching Capability Index. Digunakan untuk mengukur pada tingkat mana output suatu proses berada pada nilai spesifikasi target kualitas dalam kurung T yang diinginkan oleh perusahaan. Ya, rumusnya yaitu CPM sama dengan USL dikurang LSL 6 ya, seperti gambar ini ya. Kemudian phase analisi, fase analisa ya. Fase analisa merupakan fase mencari dan menentukan penyebab dari suatu masalah.
Selanjutnya, akar utama suatu permasalahan dapat dianalisis menggunakan diagram sebab akibat dan failure models dan effects analysis. Kemudian, diagram sebab akibat adalah suatu alat yang digunakan untuk mengorganisasikan dan menghubungkan seluruh ide-ide mengenai penyebab potensial dari suatu masalah dalam kurung syukron dan kemudian failure models dan effects analysis atau analisis potensi kegagalan dari produk atau proses dan efek-efeknya merupakan suatu kegiatan mendokumentasikan, mengidentifikasikan tindakan dan menghilangkan atau mengurangi kemungkinan potensi kegagalan. Next yaitu phase analisa, ya nilai outscore atau OCC, severity atau SEV, dan detection DET bisa kita lihat pada tabel ini. Oke, lanjut next. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis. Metode penelitian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini berupa data produksi kain batik handprint dari tahun 2010 sampai 2014 pada perusahaan PT XYZ. Next. Adapun langkah-langkah analisis data dengan menggunakan phase sebagai berikut. Yang pertama, phase definition. Diagram Pareto bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh faktor-faktor pembuatan cacat produksi kain batik handprint. Kemudian, phase pengukuran pada phase ini dilakukan menggunakan baseline kinerja dengan parameter nilai DPMO serta pengukuran kapabilitas proses. Dari nilai DPMO dan nilai sigma persamaan 1, maka dapat diketahui bahwa kondisi perusahaan saat ini pengukuran kapabilitas proses dilakukan dengan menghitung persamaan 2, 3, dan 4 yang bertujuan untuk melihat apakah perusahaan memiliki kapabilitas yang baik. Next. Hasil dan pembahasan. Ya, jadi ini adalah hasil dari pembahasan dari yang tadi. Phase definition, definite, tabel 2 dan tabel 3 adalah data banyaknya produksi dan kecacatan kain di batch perusahaan dari tahun 2010 sampai 2014. Ya, bisa kita lihat tabelnya. Di situ ada jumlah tahun dari 2010 hingga 2014, kemudian jumlah produksi, jumlah di batch. Oke. Next. Phase definition. Dari tabel 3 dapat dilihat jenis cacat yang jadi kita lihat dulu. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa sering terjadi adalah cacat karena kain sobek dengan jumlah cacat sebanyak 128 unit. Jumlah jenis cacat warna pudar sebanyak 110 unit. Jumlah jenis cacat karena berlubang sebanyak 46 dan jenis cacat karena motif salah sebanyak 23 unit. Untuk memudahkan pengurutan jumlah kecacatan fisik produk kain berdasarkan jumlah cacat yang paling besar hingga yang paling kecil, maka dibuat diagram Pareto. Oke. Phase definition. Dari gambar 4 diperoleh penyebab
kecacatan paling utama yaitu kain robek dengan persentase dari total kecacatan adalah 41,7%. Penyebab lainnya yaitu warna pudar sebesar 35,8%, berlubang sebesar 15% dan kesalahan motif sebesar 7,5%. Ya, itu dari grafis Pareto kecacatan produk. Oke. Kemudian phase pengukuran. Pengukuran baseline kinerja dilakukan dengan menggunakan parameter defects per million opportunities atau DPMO. Untuk mengukur tingkat Six Sigma dari hasil produksi batik handsprint dapat dilakukan dengan persamaan 1. Phase pengukuran. Dari tabel 4 diketahui bahwa produksi batik handsprint memiliki tingkat 105 sigma dengan kemungkinan kerusakan sebesar 54.269 untuk sejuta produksi. Ya, itu jadi dari tabel tersebut ya. Untuk jumlah kerusakannya sekitar yaitu 54.269. Oke. Kemudian phase pengukuran kapabilitas proses bertujuan untuk mengetahui kondisi perusahaan serta untuk mengetahui besarnya indeks kapabilitas perusahaan. Pengukuran kapabilitas dilakukan berdasarkan banyaknya jumlah kecacatan yang berada di luar batas kendali dengan menggunakan persamaan CP, CPK, dan CPM. Untuk melihat apakah ada data yang berada di luar batas kendali, dapat digunakan bagan kendali switch head berikut ini. Ya, ini adalah bagan kendali dari switch head. Di sini dapat kita lihat bahwa dari gambar 5 diperoleh nilai UCL yaitu 0,0939, LCL sama dengan 0,0167 dan sigma X sama dengan 0,0553. Meskipun terdapat titik yang berada di luar kontrol, semua titik tersebut masih tetap berada di dalam batas spesifikasi yang ditentukan oleh perusahaan, yaitu LSL sama dengan 0 dan USL sama dengan 0,1. Selanjutnya dilakukan uji normalitas data untuk melihat nilai P flow value data melalui probability plot dan dengan ketentuan P flow lebih besar sama dengan 0,05 maka data dapat dikatakan berdistribusi normal, dan jika P flow kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hal ini dilakukan untuk melihat sebaran data, besarnya nilai rata-rata proses, dan besarnya nilai standar deviasi. Next. Oke, pengujian terhadap data jumlah kecacatan kain batik handprint dapat dari P-Flow lebih besar dari 0,05 yang berarti data jumlah kecacatan kain batik handprint berdistribusi normal. Setelah diketahui sebaran data, nilai rata-rata proses dan standar deviasi, maka selanjutnya hitung nilai CP, CPK, dan CPM diperoleh. Ya, diperoleh sebagai berikut ya. Untuk CP-nya yaitu 1,07, untuk CPK yaitu dapat nilai minimum 0,95 atau 1,18. Sedangkan untuk nilai CPM-nya yaitu
1,01. Next. Phase pengukuran. Berdasarkan gambar 7 dapat dilihat bahwa data berdistribusi normal, yang berarti nilai yang dapat digunakan adalah nilai CP dan CPK, dan tidak perlu menggunakan nilai CPM. Namun dalam kasus ini nilai CP tidak dapat digunakan dikarenakan nilai target tidak sama dengan rataan proses. Ini berarti nilai yang digunakan adalah nilai CPK, yaitu sebesar 0,95. Karena nilai CPK kurang dari 1, maka kapabilitas proses dapat dikatakan kurang baik dan belum mempunyai kapabilitas. Oke, next. Ya, jadi sekian dari presentasi mengenai studi kasus topik Sigma. Dan topik Sigma, penerapan metode Six Sigma dalam analisis kualitas produk, studi kasus produk batik handprint pada PT XYZ di Bali. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, ucapan, bahasa maupun rekaman videonya kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.